Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amni. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil game yang telah saya buat, di mana gamenya itu bernama Guess What. Langsung saja kita coba di sini. Kita tekan flag ataupun go. Sedikitnya di sini saya mengubah mekanikal dari game saya karena pertimbangan satu dan lain hal. Dimana yang sebelumnya misalkan ada tombol untuk memulai gamenya, tombol setting, instruksi dan lainnya, itu coba saya hilangin karena menurut beberapa referensi yang telah saya ambil, lebih baik langsung saja gamenya seperti ini. Tetapi tetap ada levelnya, itu per soal. Tetapi yang untuk cara jawabannya semuanya dalam bentuk pilihan ganda ataupun choice. Saya tidak membuatnya dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena menurut saya terlalu meribetkan. Jadi saya sedikitnya mengubah mekanikal dari game ini. Dan untuk timer sendiri saya juga menghilangkan timer. Dan untuk cara pengaturan skor, saya tidak membuat skor di atas seperti rencana awal, tapi skornya akan muncul di akhir. Dimana saya akan contohkan nanti. Di sini saya membuat gamenya dengan 10 soal. Kita coba langsung saja. Ini merupakan soal nomor 1, dimana untuk pembuatan soalnya di sini ada di bagian question. Kita bisa lihat di kostum. Di sini ada soal nomor 1 hingga soal ke nomor 10, dimana saya membuat codingannya, dimana nanti dia akan memanggil soal di layar soal pertama terlebih dahulu, terus ke layar yang kedua, soal yang kedua, dan selanjutnya sampai dengan 10. Selanjutnya untuk pilihan ganda di sini untuk sebelumnya gambar terlebih dahulu. Untuk gambar sendiri saya di sini membuat sebuah format, yaitu untuk menaruh gambar dan soalnya supaya bagus. Di sini bisa kita lihat di sini untuk untuk gambar soalnya di sini semuanya ada dari 1 sampai 10. Untuk codingannya kurang lebih sama, dimana saya melakukan pemanggilan terhadap soal tersebut dengan menggunakan variabel, yaitu question sign custom, dimana dia akan dipanggil dan dia akan ke layar selanjutnya apabila soal ini telah terselesaikan. Dan untuk pilihan jawabannya di sini saya membuatnya 4 buah, yaitu ada A, B, C, dan D. Kenapa saya bilang A, B, C, dan D? Karena agar mudah pada saat nanti kita memberikan yang mana jawaban yang betul ataupun kunci jawaban yang betulnya yang mana. Dan untuk A sendiri, saya di sini juga langsung merangkap semuanya. Misalkan dari soal 1 sampai dengan soal 10 semuanya sudah saya buatkan di kolom ini. Begitu pula dengan yang C maupun B dan juga D. Dan untuk pemunculan levelnya sendiri, di sini saya juga membuat sistemnya pemanggilan, dimana saat satu soal sudah terlewatkan maka akan muncul ke soal selanjutnya sampai dengan level 10. Untuk codingan di level ini sendiri juga hampir sama seperti tadi, saya melakukan pemanggilan, dimana nantinya pertamanya kita set dulu si question sign kostum ini kepada 0, tapi seiring dengan soal ini berganti maka dia akan bertambah 1. Maksudnya bertambah 1 itu dia akan berganti dari pertama muncul level 1, selanjutnya akan muncul level 2. Jadi setiap berganti soal akan berganti 1. Kira-kira seperti itulah bagaimana supaya level-level itu bisa berganti. Untuk codingan jawabannya sendiri hampir sama juga, cuman saya di sini sedikit berikan efek supaya bagus seperti itu. Hampir sama, dimana nanti pas apakah kita akan ditanya apakah kita bisa menjawab soal ini. Kalau bisa, apakah kita bisa mengklik jawaban dari ini. Kalau bisa, kalau nanti sudah jawabannya keklik, terus kita memilih yang merah, misalkan di sini di broadcast ini memilih yang merah.
maka akan berganti ke yang selanjutnya. Dan di sini juga saya menjelaskan kalau untuk memilih jawabannya kita memakai dengan mouse pointer, dan juga di sini kita membuat ini suatu message namanya, dimana kalau kita menerima message ini maka dia akan hide, terus kemudian go to dia akan ke posisinya seperti itu, terus akan masuk ke dalam variabel yang akan mengatur ini semua, dan kita bisa langsung memilih jawabannya. Mungkin segitu dulu. Kita akan coba untuk memilih jawabannya. Di sini ditanya di mana which country is this building from. Misalkan kita tekan Paris. Kalau jawabannya muncul akan keluar sebuah pesan, yaitu pesan dari yang benar, yaitu look at this boy di sini keluar. Tetapi itu tidak akan selamanya keluar juga this boy. Kenapa? Karena di sini saya membuat beberapa pilihan, yaitu ada amazing, ada great, ada perfect, ada you got this boy, ada come on boy, ada damn you're so great. Jadi semuanya ada 6. Yang dimana di coding ini nanti kita besarkan sedikit. Kalau waktu diklik dia di-hide. Tetapi waktu jawabannya yang dipilih itu adalah jawaban yang benar, maka yang ini akan dipilih secara random dari 1 sampai 6, tergantung sistemnya mau memilih yang mana. Di sini codingannya pick random 1 to 6, dimana dan dia akan dibawa ke layar depan, dia akan ditampilkan seperti itu, dan ini adalah untuk penggunaan posisinya. Dan misalkan kita sudah siap menjawab soal ini pada saat kita nanti next question di sini, maka dia akan perlahan-lahan menghilang seperti itu. Kita contohkan, kita tekan. Pada saat dia berganti ke level 2, maka yang jawaban yang pesan yang jawaban benar tadi akan hilang. Bagaimana kalau jawaban yang kita jawab itu salah? Kita contohkan sini, what is capital of Indonesia? Misalkan kita jawab Banda Aceh, salah. Kalau salah, akan keluar pesan juga, yaitu pesan seperti ini, yaitu I'm sorry. Dimana kalau keluar pesan seperti ini, mekanikalnya hampir sama seperti tadi. Dimana di sini saya juga membuat beberapa pilihan untuk bagaimana apa yang akan muncul waktu jawabannya salah. Seperti tadi juga. Dan untuk pengodingannya sendiri, untuk jawaban yang salah sedikit lebih ribet. Dimana kalau misalkan kita jawabannya saat jawabannya kita klik terus kita jawab soal yang satu, misalkan kita betul, maka akan di broadcast yang tadi yang betul. Di sini saya juga mengcoding apa yang dikeluarkan oleh si jawaban. Misalkan pesannya apabila kita klik benar ataupun salah. Dimana kalau misalkan kita bisa jawab nomor 1, apakah kita benar nomor 1? Kalau benar maka akan ditampilkan yang hijau. Kalau yang salah kita akan ditampilkan yang merah. Kira-kira seperti itu. Dan untuk codingan si wrongnya sendiri yang sama seperti si correct ini tadi, dia tetap akan dipilih dari 1 sampai 8, yang mana yang betulnya. Terus untuk pengesetan jawabannya sendiri, saya di sini men-set. Kalau misalnya kita pilih yang merah, saya set ke R. Kalau misalkan kita pilih yang kuning, saya set ke Y. Kalau kita pilih yang biru, saya set untuk kunci jawabannya itu B. Kalau untuk yang si hijau, saya set ke green. Apa yang saya maksud dengan ini? Untuk apa fungsi ini? Fungsi ini adalah untuk ini. Kita set jawabannya di sini. Kan misalkan kita tidak set jawabannya apa yang betulnya, maka tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Tetapi di sini saya set jawabannya. Misalkan itulah fungsi yang tadi. Untuk apa? Yang merah kita buat R, yang biru kita buat B, yang kuning kita buat Y, dan yang
uh, hijau kita buat G, itu dari bahasa Inggris yaitu green. Jadi untuk kita set jawabannya di sini yang mana. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan saja sampai 10. Kita cepat-cepatkan saja. Untuk yang mekanikal yang lainnya itu akan tetap sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak akan ada bedanya. Hanya itu saja mungkin yang perlu saya tekankan apa yang di game ini maksudkan, seperti itu. Dan untuk skornya sendiri akan muncul nanti di akhir, yaitu tidak dalam bentuk skor tapi dalam bentuk akurasi berapa persen yang kita benar dari soal ini. Kita lihat saja terlebih dahulu supaya lebih mudah. Mungkin agak sedikit lama dan saya menjawab soal ini, saya minta maaf karena supaya lebih bagus saya membuat sedikit animasi sehingga untuk berjalannya itu perlu sedikit waktu. Jadi kenapa saya membuat game ini dan kenapa saya merubah beberapa mekanikalnya seperti saya jelaskan di awal, karena beberapa referensi yang saya lihat dan juga menurut saya agar lebih memudahkan, dan karena menggunakan bahasa Inggris juga, jadi menurut saya akan terlalu ribet kalau seperti rencana awal. Jadi saya langsung membuat seperti ini agar pengguna lebih mudah dan lebih mudah untuk memainkannya dan lebih tertarik untuk memainkan game ini karena tinggal klik aja langsung main seperti itu. Jadi enak nih kayak itu. Jadi si pemainnya tidak akan merasa wah aku nggak bisa bahasa Inggris nih, gimana cara start game ini, seperti itu. Kira-kira pertimbangan saya kenapa mengubah mekanikal dari game ini. Tetapi secara keseluruhan mekanikal game ini tidak saya ubah seluruhnya, tetap sama, tetap kuis, tetap pertanyaan, jawabannya choice, dan tetap akan ada nilainya. Misalkan seperti ini. Pada saat jawabannya sudah kita jawab semua, akan muncul akurasinya. Untuk yang hijau itu jawaban kita yang benar, sedangkan yang merah itu untuk jawaban kita yang salah. Itu ada di sini. Kita stop dulu gamenya. Itu ada di sini. Nah, untuk yang benar seperti yang tadi itu akan muncul yang hijau ini beberapa kotak itu. Misalkan muncul 9 kotak hijau, maka jawaban kita 9 kotak yang benar. Sedangkan kalau muncul yang merah, jawaban kita salah. Tadi kan yang muncul yang merah cuma 1, berarti jawaban kita salah cuman 1. Untuk pengodingannya sendiri, dia akan kita bedakan untuk muncul yang hijau pada saat yang benar dan muncul yang merah pada saat yang salah. Jadi kalau yang betul, kalau misalkan betul, akan muncul suara collect di sini, suara yang kling tadi, kling seperti itu. Tapi kalau jawabannya salah akan muncul boom kayak bass seperti itu. Mungkin agak kurang kedengaran, jadi saya bilang selebihnya hampir sama. Dan kapan ini keluar? Ini keluar pada saat 10 jawaban, 10 soal tadi sudah dijawab. Ini kita besarkan lagi. Pada saat 10 jawaban sudah jawab, answer 10 down, maka dia akan mulai untuk memproses codingannya agar muncul seperti yang tadi itu. Dan selebihnya ini sama, coding di bawahnya tuh untuk penjelasannya tetap sama. Dan untuk yang akurasi 90% ini itu ada di sini, dimana dia akan muncul akurasinya, muncul akurasi akuri gitu. Terus kita buat lagi coding. Ketika 10 jawaban telah jawab, dia akan dibawa ke layar depan.
layar depan dan akan diposisikan. Dan untuk angkanya sendiri di sini ada di number percentage, dimana di sini saya juga telah membuat dari 10 hingga 0. Kalau kita salah semua maka akan keluar 0 sampai 100 juga. Dan untuk codingnya sendiri, di sini kita memerlukan beberapa variabel, yaitu kita buat variabel baru yaitu percentage di sini. Ketika benar maka si persen ini akan berganti satu. Maksudnya berganti satu itu kalau satu jawaban yang benar dia akan berganti kepada 10. Kalau satu lagi benar akan berganti kepada 20 dan begitu pula seterusnya. Tetapi di sini kita harus set juga ketika start gamenya maka dia akan disembunyikan dan kita set si number persen ini menjadi 0 terlebih dahulu. Dan sini saya juga memberikan coding di mana waktu kita menerima pesan ready percentage, yaitu ready untuk membuat ini, maka kostum si percentage ini akan diganti. Jika 0 maka diganti kostumnya menjadi 0. Habis itu baru dia ditampilin, dibawa ke depan. Dan sini juga kita buat repeat supaya dia bisa keulang-ulang. Dan untuk tombol persennya juga itu sama, kita cuman buat pas klik dia disembunyikan. Kita besarkan lagi. Dan pada saat dia menerima pesan ready percentage maka dia akan ke posisi dia ini go to X ini Y0, ini adalah posisinya dan dia ditampilkan dan dia dibawa ke depan. Dan sini tetap kita buat repeat supaya dia masih bisa ada di sini. Dan untuk coding di backdrop sendiri kita lihat, besarkan. Di sini waktu kita klik maka dia akan memutar lagu, dan di sini saya taruh block forever supaya lagunya akan terus keputar hingga habis game, karena lagu ini tidak panjang, cuma semenit. Tetapi dengan membuat block forever maka akan diputar terus lagunya. Dan di sini ketika kita menerima pesan start question, maka backdropnya akan otomatis dipilih secara acak dari 1 sampai 5. Di sini saya buat 5 backdrop, tapi karena semuanya sama jadi tidak akan ada bedanya, cuman supaya lebih bagus aja jadi saya buat semuanya sama. Sebenarnya kita tidak buat seperti ini, bisa, cuman mungkin agar lebih mudah soalnya dan si sistemnya lebih mudah untuk memahami apa yang ingin kita buat. Jadi saya buat seperti ini, dan ini hanyalah sebuah efek. Ini juga efek waktu kita hampir mulai questionnya, dia akan set ghostnya 0, yaitu dia akan sedikit menghilang seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.